Roy Suryo soroti urutan data pendidikan Gibran terbolak-balik, itu cacat secara syarat untuk jadi wakil presiden. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Rakabuming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus ya atau pathway atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1 S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Rakabuming itu di Sekretariat Negara itu masih tercantum terbalik ya, jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS ke Australia. Ini terbalik. Nah, kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu, banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini loh? Saya katakan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau enggak? Sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Nah iya, tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Gini. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Keterangan dari Melanie Buten Zorgi dan saya rasa ini keterangannya ini qualified karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan begitu ya. Tidak hanya asal omong-omong saja.
Nah, ini Melani ini menyertakan ijazah dari anaknya juga loh. Sampai dipantang ini loh. Ijazahnya ditunjukin loh ya. Ditunjukin nih, bahkan dia berani nunjukin ijazah gitu, dan tersebar sekarang yang nge-share sudah ribuan banyak sekali. Itu adalah ijazah dari lulusan SMA di Australia. Yang karena tadi kan dikatakan Gibran surat keterangannya dianggap setara kan, tadi yang UTS tadi setara dengan SMK, maka kemudian ditunjukkan ini. Nah, yang menarik ini postingan dari Melani adalah seperti ini. Mungkin saya tidak bacakan keseluruhan ya, tapi kurang lebih begini. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Australia. Ini tulisan dari Melani ya, Ibu Melani, Dr. Melani. Jadi di Indonesia penyetaraan ijazah luar negeri diatur oleh Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah luar negeri. Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar menengah dalam sistem ASIC yang diakui sebagai School Leaving Certificate resmi. Berhubung Gibran klaim dia lulusan SMA di Australia, maka berikut saya lampirkan contoh High School Leaving Certificate SMA di Australia milik anak saya. Pada sertifikat tersebut jelas mencantumkan nama high school yang mengeluarkan sertifikat. Sementara Gibran kan yaitu tadi bukan high school, UTS insert itu bukan high school. Iya. Terus kemudian atau untuk sekolah internasional High School Leaving Certificate bisa dalam bentuk IB atau International Baccalaureate diploma. Nah, pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insert jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan High School Leaving Certificate. UTS bukan high school. Sedangkan program Insert yang diambil Gibran di UTS adalah program persiapan atau matrikulasi atau bridging pra-universitas. Maka dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Dikdasmen yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insert setara SMK kelas 12 seharusnya batal demi hukum karena melanggar Permendikbudristek nomor 50 tahun 2020. Jadi fix Gibran tidak punya ijazah keluaran SMA Australia. Ya nggak masalah, kan menurut KPU Gibran masih punya rekod pendidikan SMA dari Orchid Park Secondary School. Nah, masalahnya Orchid Park Secondary School atau OPSS yang diklaim sebagai pendidikan SMA-nya Gibran itu juga tidak setara dengan SMA di Indonesia. OPSS menyediakan pendidikan setara kelas 7 sampai 10 di Indonesia. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun. Ini sama dengan keterangan Pak Ruli Ahdiat tadi ya. Nah, School Leaving Certificate dari Secondary School di Singapura adalah GCE O-Level Certificate atau Ordinary Level Certificate. Kalaupun Gibran punya sertifikat GCE Ordinary Level dari Orchid Park Secondary School itu, ini juga belum setara dengan ijazah SMA di Indonesia. Untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas, siswa di Singapura harus lanjut lagi ke Junior College untuk memperoleh sertifikat GCE Advanced Level. Jadi fix juga Gibran tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura, itu kata Melani ya. Tadi kan sudah fix tidak punya ijazah keluaran Australia, sekarang tidak punya ijazah SMA keluaran Singapura juga. Jadi Gibran cuma lulusan SMP nih, dia bertanya begitu. Nah, ini juga belum tentu karena ada perbedaan standar ijazah Indonesia dengan sertifikat GCE Singapura, itu General Certificate of Education gitu ya, GCE itu. Di Indonesia untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah, siswa harus lulus memenuhi nilai minimum untuk semua mata pelajaran. Sementara sertifikat GCE di Singapura baik O-Level maupun Advanced Level tidak mensyaratkan nilai minimum. Semua siswa bisa mendapatkan sertifikat O-Level maupun A-Level sekalipun nilai-nilainya jeblok di bawah standar kelulusan atau PAS. Itulah kenapa Mas Irsu kita ketat sekali soal itu, karena sistemnya memang berbeda sama sekali. Jadi di sini ketika siswa akan lanjut ke level pendidikan berikutnya, maka nilai-nilai yang tertera di sertifikat O-Level maupun A-Level itulah yang akan menentukan apakah siswa tersebut memenuhi syarat masuk minimum atau tidak. Jadi itu nilai-nilai yang misalnya banyak yang jeblok, lulus aja lulus, tapi bahwa untuk ngelanjutin sekolah belum, nggak bisa lagi gitu kan maksudnya ya. Begitu ya. Jadi kalaupun Gibran punya sertifikat GCE O-Level, mesti dilihat lagi nilai-nilai yang bersangkutan. Kalau banyak subjek yang tidak lulus atau di bawah 50, maka sertifikat O-Level tersebut tidak setara dengan ijazah SMP Indonesia yang mensyaratkan nilai lulus untuk semua subjek. Waduh, gawat ini.
Tapi katanya menurut KPU kan Gibran bersekolah SMP di SMPN 1 Solo. Nah, ini mesti diselidiki juga, kata Melani. Ini teliti sekali ibu dosen ini. Apakah Gibran sekolah di SMPN 1 Solo sampai tamat hingga punya ijazah? Karena di website Pemkot Solo, di websitenya ya, Gibran mengklaim melanjutkan pendidikan SMP ke Singapura. Dan ini konsisten dengan status Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7-10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya, jadi kalau Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE advanced level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE Ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE Ordinary level keluaran Singapura tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SMPN 1 yang dari Solo karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Kemendikdasmen pada Selasa tanggal 23 September tahun 2025. Tak sendiri, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Menpora, itu datang bersama ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar beserta sejumlah aktivis lain. Tujuan dari kedatangan Roy Suryo tersebut adalah untuk memastikan informasi mengenai ijazah milik Wakil Presiden RI, Wapres Gibran Rakabuming Raka. Roy berharap dapat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Mendikdasmen Prof. Abdul Muti, M.Ed untuk membahas dugaan ijazah Gibran yang tidak memenuhi syarat untuk pencalonan sebagai calon Wakil Presiden RI di pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu. Saat berbicara dengan awak media di kantor Kemendikdasmen RI, Roy mengungkap dirinya ingin agar Mendikdasmen RI Abdul Muti menindak tegas penerbitan surat keterangan ijazah Gibran. Roy memang membawa salinan surat pernyataan yang menyatakan anak sulung mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, itu sudah mengambil pendidikan setara SMA di University of Technology Sydney UTS Australia. Namun, menurut Roy, surat tersebut berbunyi surat keterangan, bukan surat keputusan. Sehingga, kata dia, surat tersebut tidak sah secara hukum. Kami meminta ketegasan dari Menteri Abdul Muti untuk kemudian dipastikan apakah surat keterangan ini sah atau tidak. Kalau tidak sah ia gugur sebagai Wapres, kata Roy, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa, tanggal 23 September tahun 2025. Surat ini tidak sah secara hukum dan struktur pendidikan karena bunyinya seharusnya bukan surat keterangan, tapi surat keputusan, paparnya. Surat keterangan ini nggak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi Wakil Presiden, lanjut Roy. Urutan data pendidikan Gibran terbalik. Roy Suryo juga menyebut, urutan pendidikan Gibran tertukar dan terbolak-balik. Khususnya pada jenjang sekolah di UTS, Australia, di mana Gibran disebutkan mengambil program INSIRK. Menurut Roy, program INSIRK di UTS tersebut hanyalah semacam kursus atau program matrikulasi, tetapi malah disetarakan dengan jenjang sekolah menengah atas SMA. Saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan, bahwa urutan pendidikan saudara Gibran Rakabuming Raka itu tertukar dan saling terbalik, ujar Roy. Misalnya, yang seharusnya itu hanya sebuah kursus atau pathway atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini, jelasnya. Lalu, Roy menjabarkan urutan pendidikan Gibran yang terbalik yang bahkan menurutnya masih termuat di situs Kementerian Sekretariat Negara RI. Yakni, urutan sekolah Gibran yang setara SMP, sekolah menengah pertama, yakni Orchid Park Secondary School di Singapura, melompat ke pendidikan yang diklaim setara jenjang S1 di MDIS Management Development Institute of Singapore pada tahun 2004 sampai tahun 2007, baru ditulis lagi pendidikan UTS Sydney, Australia tahun 2007 sampai tahun 2010 yang disebut setara jenjang SMA. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media ya, dan itu digunakan untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs, termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara ya, ada dia memiliki pendidikan S1, S2, papar Roy. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, data pendidikan Gibran Rakabuming itu di Sekretariat Negara masih tercantum terbalik, ujarnya.
Jadi artinya, dia di Orchid Park Secondary School itu, terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS ke Australia. Ini terbaliklah, sambungnya. Menurut Roy, jika urutan pendidikan Gibran ini terbolak-balik, maka pencalonan suami Sally Ananda itu sebagai wakil presiden RI di Pilpres 2024 tidak sah. Kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah, tegasnya. Tindak lanjut ijazah Gibran menunggu arahan Mendikdasmen RI. Roy Suryo pun menegaskan bahwa pihaknya memiliki niat baik dengan mendatangi kantor Kemendikdasmen RI, yakni untuk meluruskan informasi data pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Namun sayangnya, Roy tidak dapat bertemu Prof. Abdul Muti, sebab Mendikdasmen RI tersebut sedang ada kunjungan ke luar kota. Meski begitu, Roy Suryo tetap mengapresiasi Abdul Muti yang memberi kabar sekaligus menunggu arahan dari akademisi pakar pendidikan Islam Indonesia tersebut. Maka atas dasar niat baik kami datang secara baik-baik ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, tutur Roy. Dan alhamdulillah tadi sekali lagi saya sudah di WA langsung oleh Prof. Abdul Mukti dan kemudian beliau mengatakan, mohon maaf tidak bisa mendampingi, makanya kita menunggu arahannya siapa yang seharusnya menerima kami, jelasnya. Karena ini jelas betul ya, Assalamualaikum Mas Roy, ini bahasanya beliau ya, enjang punika kula kunjungan kerja wonten Bandung jam pukul 5.30, pagi ini, saya kunjungan kerja di Bandung jam 5.30, red. Sangat halus beliau, sambung Roy. Jadi matur nuwun sangat terima kasih sekali, red ya. Terima kasih sekali untuk beliau ya gitu. Jadi artinya kita nunggu arahan dari beliau. Itu aja, tandasnya.